Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video ruang kolaborasi modul 2.3.A.5 praktik coaching supervisi akademik kelompok 1. Dalam kasus ini, saya Nenti SPD berperan sebagai coach dan Bapak Salib Sandri Golfano berperan sebagai coach. Ungkapan rasa terima kasih kami kepada Bapak Edi Arham, SPD MPD, selaku fasilitator yang sudah banyak membantu di ruang kolaborasi dengan Bapak Lodi Hidayat sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Ada 4 alur percakapan tirta yang harus dipenuhi dalam suatu coaching. Yang pertama itu tujuan, di mana tahap ini adalah coach dan coach menyepakati pembicaraan yang akan dibahas. Yang kedua, identitas. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta yang ada. Yang ketiga yaitu rencana aksi, di mana pada pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir atau tanggung jawab, yaitu di mana membuat komitmen atas apa yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Selamat menyaksikan video coaching saya bersama Bapak Salib Sandri Golfano. Oke, mungkin kita lanjut ya, kabarnya Bapak hari ini bagaimana? Di tengah kesibukan saya luangkan waktu untuk bisa untuk karena kita sudah janjian juga coaching, ya saya luangkan waktu untuk bisa tetap mengikuti coaching, Bu. Iya. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Kabarnya warga sekolahnya Bapak, murid, guru-gurunya Bapak bagaimana? Masya Allah. Kalau di sekolah kan saya juga ini kan lagi di luar daerah ini ikut pelatihan. Saya tinggalkan guru-guru itu beberapa hari ya. Agak sedikit ini juga sih ya, kepikiran juga di sekolah apakah semua berjalan dengan lancar. Makanya saya pantau terus di grup karena di sekolah itu cukup banyak guru baru yang mengajar. Oh ya, jadi selain siswa baru yang datang ada juga guru baru ya. Jadi kira-kira dengan datangnya guru baru apa ada yang buat Bapak pusing atau bagaimana? Kalau dibilang pusing tidak juga sih, Bu. Kalau sisi senang juga kalau guru baru itu di sekolah sudah bisa masuk mengajar. Terus yang kekhawatirannya ini guru-guru baru saya ini kan belum ada pengalaman mengajar. Memang mereka di jurusannya keguruan. Pengalaman mengajar mereka itu untuk mengajar di sekolah secara real, pegang kelas, belum. Pengalamannya mereka itu hanya di PPL. Maka dari itu, saya khawatir juga kalau ternyata pembelajaran siswa itu di kelas nanti tidak sesuai ekspektasi dari orang tua di rumah, karena guru-guru sebelumnya yang mereka ganti itu cukup bagus begitu dan punya timbal balik positif dari orang tua. Nah sekarang mereka dapat guru baru ini, guru-guru barunya ini
harapannya bisa setidaknya samalah dengan guru sebelumnya. Oh, jadi seperti itu, datangnya guru baru ini membuat Bapak sedikit khawatir, jangan sampai pembelajaran yang cara yang diajarkan oleh guru lama agak mungkin hanya butuh penyesuaian mungkin, ya. Ya, seperti itulah. Ya. Dari jadi ini yang akan kita bicarakan hari ini mungkin ya tentang ada tidak yang perlu kita bahas hari ini? Nah, itu saya mau bercerita nih sama Bu Nanti di sesi coaching kali ini. Ya. Berkaitan dengan guru itu, Bu Nanti. Jadi saya rasa guru-guru di sekolah itu bukan hanya guru baru, tapi guru juga lama itu kita bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa, terutama dari segi pembelajaran dan juga kedekatan sosial emosional kepada siswa, supaya begitu anak-anaknya bisa belajar dengan nyaman, orang tuanya juga bisa puas dengan apa yang telah dicapai oleh anaknya. Ya. Tapi ya. Tapi hal semacam itu kan tidak serta-merta langsung muncul ke gurunya. Mereka butuh ilmu untuk itu. Ya. Saya kira kekhawatiran Bapak itu beralasan dengan adanya guru baru, kemudian juga mungkin juga Bapak menginginkan hal-hal yang ada mungkin hal-hal yang Bapak khawatirkan kaitannya dengan pembelajaran yang tadi jangan sampai apa yang terjadi dalam kelas tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak. Tapi ya mungkin itu semoga hanya kekhawatiran kita, semoga itu tidak terjadi. Mau guru baru ataupun guru lama mungkin ya saya yakin tujuannya adalah tetap ingin agar anak itu nyaman berada dalam kelas. Ya. Oke, Pak Salib mungkin apa yang Bapak harapkan dari hal ini? Begini Bu Nanti, jadi biasanya itu kalau terdapat sesuatu hal yang diajarkan si anak dan hal itu ternyata dianggap tidak sesuai dalam pembelajaran, orang tua itu sukanya langsung komplainnya karena mereka tidak enak langsung ke gurunya, biasanya lewat jalur saya. Ini wali kelas anak saya kasih pembelajaran yang ini dengan cara seperti ini, padahal bukan begitu caranya. Ini bagaimana Pak ini? Saya bilang, oh maaf Bu, nanti saya coba perbaiki lagi, gurunya kita sampaikan kalau mungkin ada yang keliru. Oh iya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang yang bisa kalau dibiarkan bisa jadi masalah. Maka dari itu kemampuan guru dari segi mengajar itu harus terus diasah, terus ditingkatkan. Iya. Kayak saya lagi kepikiran ini supaya guru-guru saya ini, guru lama itu bagaimana mereka bisa memperkaya lagi cara mengajarnya, dan guru baru ini bisa lebih siap lagi untuk mempersiapkan materi untuk mengajar siswanya. Seperti itu. Oh, jadi banyak-banyak Bapak temukan ketika ada guru yang di dalam kelas tidak sesuai dengan apa yang murid harapkan, berarti komplainnya tidak melalui guru tapi langsung ke Bapak kepala sekolah. Orang tua siswa saya cukup aktif untuk segi pembelajarannya di rumah. Itu saya saya salut juga orang tua siswa. Mereka
cukup aktif memantau perkembangan pembelajaran anaknya. Ya. Oke, ketika Bapak menemukan hal-hal seperti itu, kira-kira solusinya kira-kira bagaimana? Apa yang Bapak lakukan ketika Nah, berhadapan dengan masalah seperti itu? iya Bu Guru. Jadi itu kan guru-guru itu harus memang mempersiapkan diri sebelum Iya, mengajar. Ya, iya, di samping uh, disiapkan sarana prasarannya untuk mengajar, mereka juga butuh mempersiapkan diri untuk mengajarnya. iya, Kesiapan diri, kalau kesiapan sarana prasarana, insya Allah cukup lah. Nah, kesiapan mengajarnya guru ini yang harus dilatih, terutama guru-guru barunya. iya, Nah, maka dari itu saya rencananya iya, untuk meningkatkan kualitas mengajar guru-guru ini, guru-guru baru dan juga guru yang sudah lama juga bisa refresh kembali apa yang sudah didapat dan mungkin bisa berbagi lagi lebih bagus. Kita di sekolah itu merencanakan pelatihan untuk guru. oke, Nah, di awal pembelajaran itu saya sudah antisipasi dengan uh, pelat, pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran. pelajaran, iya. Untuk Hmm. guru-guru baru yang sebelumnya mereka belum pernah dapat perangkat pembelajaran dan pada Hmm. saat saya tes itu mereka belum terlalu paham dengan kurikulum Merdeka. Nah, di pelatihan awal kemarin itu kita panggil guru senior bisa berbagi tentang persiapan perangkat pembelajaran di tahun ajaran baru. Alhamdulillah itu sudah Wow, berjalan. wow, berarti Tapi berarti Bapak ini termasuk kepala sekolah yang super menurut saya, karena yang kepala sekolah lain tuh yang saya lihat ya baru masih tahap pengenalan apa, ini Bapak sudah langsung melakukan praktik baik kepada guru-gurunya dengan materi-materi yaitu peningkatan kompetensi guru-gurunya. Wow, salut saya sama Bapak. Ya. ya Uh, terus bukan cuma begitu, Bu Nanti. Itu kan perangkat pembelajaran harusnya itu sudah sesuatu hal yang iya. wajib lah. Cuma kita bantu supaya guru-guru, terutama guru baru ini tidak terlalu Iya, kesusahan dalam iya, menyiapkan perangkat pembelajaran. Nah, di samping perangkat pembelajaran, kita juga harus butuh juga pelatihan guru supaya mereka bisa menyiapkan pembelajaran yang kreatif, kayak iya, mungkin media pembelajaran atau latihan uh, penggunaan aplikasi apakah atau alat media ajar yang bagaimana gitu. Kita iya. butuh pelatihan seperti itu. Ya, jadi berarti untuk kegiatan praktik baik kepada guru-guru Bapak sudah berjalan. Jadi kegiatan ini akan dilakukan terus-menerus atau bagaimana? Nah, uh, alhamdulillahnya ini Bu Nanti saya ikut pelatihan ini ada tindak lanjut ini ke imbas ke guru-guru. Iya. Jadi guru-guru itu nanti dari Balai Guru Penggerak akan ada tindak lanjut, mereka akan dilatih juga untuk guru-guru di sekolah saya. Oh begitu Kayak ya. nanti saya tugaskan guru-guru untuk ikut pelatihannya dari Balai Guru Penggerak ini, terutama tentang literasi dan numerasi, Iya. supaya mereka bisa menyiapkan pembelajaran atau mengintegrasikan pembelajaran menggunakan bahan buku bacaan yang didapat dari kementerian. Nah, bahan bukunya sudah ada. Terus Balai Guru Penggeraknya juga sudah siapkan waktu untuk pelatihan. Sabtu Iya. ini, Sabtu depan, selama 1 bulan itu tiap hari Sabtu pelatihan. Insya Allah nanti guru-guru saya akan ikutkan dalam pelatihan itu Iya. supaya mereka bisa lebih kreatif lagi dalam mempersiapkan
pembelajarannya. Iya, berarti tindak lanjut tetap akan dilakukan secara terus-menerus. Ya, saya kira Iya. komitmen Bapak ke depan akan seperti apa? Komitmen saya itu selain guru-guru saya ikutkan pelatihan, Ya, saya juga rencana supaya membangun kedekatan dengan siswa, guru-guru juga bisa melakukan home visit ke rumah masing-masing siswa. Jadi dari pembelajaran sudah ditingkatkan cara mengajarnya, terus dari kedekatan sosial emosional guru-guru bisa home visit ke masing-masing siswa supaya pada saat mengajar guru bisa lebih paham kondisi masing-masing siswa yang dia ajar. Seperti itu. mantap, mantap sekali Pak Guru. Rencana tidak salah-salah Bapak jadi kepala sekolah. Artinya hal-hal yang seperti ini mungkin yang apa ya, Bapak. Artinya saya tidak berkaca dengan ini, tapi saya melihat kondisi di sekitar saya. Artinya mungkin Bapak itu satu langkah dari depan. Karena jarang-jarang sampai memikirkan hal-hal yang sampai sedetail-detailnya. Biasanya butuh banyak pikiran, butuh banyak bantuan pikiran dari teman-teman guru, tapi Bapak alhamdulillah sudah melakukan banyak cara untuk untuk kegiatan pembelajaran, baik itu peningkatan kompetensi guru maupun untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya kira untuk kegiatan pembahasan kita pada sore ini untuk kaitannya dengan masalah ini, saya kira sudah cukup. Bapak itu jempol cukup, dan kayaknya waktunya juga kayaknya sudah habis. Saya juga terima kasih nih Bu Nenti sudah diluangkan waktu buat coaching. Dari kita bisa sering pendapat Iya, lah. saya kira bagus sekali nih wadah membuat kita untuk bercerita curhat tentang kondisi di sekolah kita masing-masing. Saya kira ini adalah wadah yang tepat buat kita saling sharing dan saling curhat tentang kondisi di sekolah kita masing-masing. Saya kira Pak Salib untuk coaching kita pada kesempatan ini cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari percakapan coaching saya bersama Bapak Salib, ada beberapa hal yang perlu saya refleksikan. Itu yang pertama mungkin yang sudah berjalan baik selama percakapan, yaitu kemitraan di mana kita berkomunikasi dengan baik sehingga bisa menjaga alur percakapan. Kemudian yang perlu ditingkatkan yaitu perlu mendalami lagi kemampuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang dilakukan agar tetap dalam kondisi present atau hadir penuh yaitu harus punya gambaran tentang pertanyaan apa nanti yang akan diajukan atau membuat catatan-catatan saat kegiatan coaching. Dan yang selanjutnya yaitu yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses coaching yaitu dengan mengembangkan keterampilan dalam membuat pertanyaan serta terus berlatih dan mempraktekannya. Umpan balik dari coach dalam hal ini dari Bapak Salib Sandri Giolvano dengan pertanyaan apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Nah, yang dirasakan pada saat di coaching adalah merasa senang karena alur yang ditanyakan membuat menjawab dengan baik untuk selalu berkembang dan menjadi lebih baik serta termotivasi untuk terus belajar. Sekian coaching saya bersama Bapak Salib Sandri Giolvano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.